Halo dokter, selama ini opsi pencegahan infeksi menular seksual seperti vaksin atau obat kemoprofilaksis masih terbatas. Yuk, kita bahas satu profilaksis post-exposure yang sudah mendapat approval untuk digunakan. Beneran, udah ada satu obat yang efektif untuk mencegah infeksi menular seksual seperti sifilis, chlamydia, dan gonore. Apa yo? Doxycycline. Serius, obat antibiotik ini sudah digunakan sebagai terapi lini pertama atau lini kedua untuk sifilis dan chlamydia. Doxycycline adalah tetrasiklin generasi kedua, spektrum menengah yang umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping ya pasti ada. Yang sering dilaporkan adalah kulit jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari dan masalah di saluran cerna seperti ulcerasi dan erosi esophagus. Dengan pertimbangan tersebut, di beberapa negara, obat ini sudah digunakan secara off-label untuk pencegahan sifilis dan infeksi menular seksual lainnya pada orang yang beresiko. Coba yuk kita lihat hasil studinya. Tahun 2023, Leitkemeyer dan kawan-kawan sudah neliti nih. Pada 500 peserta yang diberikan doxycycline oral 200 mg dalam waktu 1-3 hari setelah melakukan hubungan seksual beresiko, hasilnya pemberian doxycycline ini efektif menurunkan resiko tertular chlamydia, sifilis, dan gonore. Sebelum kita bicara terlalu jauh, kita perlu nyamain persepsi dulu nih tentang perilaku seksual beresiko. Yang dimaksud dengan istilah ini dalam pembahasan kita adalah hubungan seksual tanpa kondom dengan atau tanpa sanggama secara vaginal, anal maupun oral. Oke? Ada juga studi lain di Prancis yang meneliti efikasi penggunaan obat ini sebagai pencegahan post-exposure pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Hasilnya sesuai. Doxycycline efektif menurunkan resiko terjadinya infeksi pada orang yang sudah terpapar chlamydia atau sifilis. Dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica banyak banget e-course mengenai berbagai bidang, baik teori maupun praktikal. Narasumbernya tentu sudah dipilih dengan standar yang tinggi oleh tim dokter khusus di Alomedica. Bukan cuma itu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Makanya cari ilmu kok susah. Daftar e-course Alomedica. Balik lagi nih ke doxycycline. Meskipun penelitiannya sudah sangat menjanjikan, sayangnya bukti manfaat doxycycline bagi wanita masih terbatas. Sebenarnya udah ada sih satu studi di Kenya yang mencoba meneliti manfaatnya di 450 wanita. Tapi obat ini dinilai tidak menurunkan resiko infeksi menular seksual secara signifikan. Soal infeksi menular seksual, kalau boleh jujur sesama dokter, umumnya pasiennya itu langganan ya dok ya. Jadi kepada pasien yang terkena setidaknya 1 kali infeksi menular seksual dalam 1 tahun, kita perlu menyampaikan manfaat doxycycline untuk pencegahan infeksi menular seksual ini secara hati-hati. Jangan sampai setelah ada jalan keluarnya infeksi menular seksual jadi dianggap remeh. Sekarang soal aturan pakai. Kalau dokter meresepkan obat ini, doxycycline diberikan dalam 200 mg dosis tunggal per oral dan perlu diberikan dalam waktu 3 hari setelah melakukan perilaku seks beresiko. Ingat ya, beritahu pasien kalau obat ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan dan hindari tiduran setidaknya 1 jam setelah minum obat untuk mencegah esofagitis. Terus setelah 6 bulan, dokter perlu evaluasi lagi apakah perlu diulang lagi pengobatannya. Dokter juga harus ingat ini, saat menangani pasien beresiko infeksi menular seksual. Pertama, lakukan screening dan penjelasan kalau ada infeksi yang tidak dapat dicegah dengan doxycycline seperti HIV, HIV/AIDS ya, dan hepatitis.
Bahkan, infeksi bakteri juga masih dapat berkembang walaupun sudah minum doxycycline. Sekecil apapun resikonya, pasien harus tahu gejala-gejalanya sehingga dapat mencari pengobatan sebelum menularkan ke orang lain atau menimbulkan komplikasi ke diri sendiri. Kedua, ingatkan pasien pentingnya menggunakan kondom saat berhubungan seksual untuk mencegah infeksi menular seksual. Itu dia pembahasan cara mencegah infeksi menular seksual dengan obat doxycycline. Ingat, meski obat ini sudah terbukti menurunkan resiko terkena infeksi menular seksual, tetap jelaskan dan ingatkan pasien tentang pentingnya menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Like dan share video ini ke teman-teman dokter yang mungkin sering mendapatkan pasien dengan keluhan ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan informasi medis yang terbaru dan praktikal. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.